TKW Indonesia di Taiwan melarikan diri ke Taoyuan setelah didiagnosis positif di New Taipei. Aduh, Mbak kok malah begini, jadikan Indonesia kena lagi gitu loh. Tapi polisi berhasil menangkap setelah beberapa saat mendapat laporan. Berikut ini gimana cerita lengkap. Kabar heboh di Taiwan hari ini menghiasi layar kaca televisi. Mungkin teman-teman yang ada di sana pasti tahulah, di televisi ramai dibicarakan seorang pekerja migran yang dinyatakan positif kemudian lari setelah dia tahu positif mau masuk rumah sakit ya. Tapi di TV beberapa stasiun TV tidak menyebutkan dia dari mana dan ternyata dia dari Indonesia ya. Nah, pekerja tersebut berinisial M berusia 40 tahun diketahui kabur setelah dinyatakan positif COVID-19. Namun berkat kesikapan petugas kepolisian, tak butuh waktu lama ia dilumpuhkan, di mana ia ditangkap oleh pihak kepolisian pada minggu kemarin tanggal 6 saat berusaha melarikan diri ke Taoyuan ya. Departemen Imigrasi Kota New Taipei mengatakan dalam konferensi pers yang digelar hari ini tanggal 7 bulan 6 ini bahwa mereka baru-baru ini menerima permintaan dari Departemen Kesehatan Kota New Taipei untuk menemukan pekerja migran yang melarikan diri usai dinyatakan positif COVID-19, dan TKW tersebut adalah M dari Indonesia, usianya 40 tahun ya. Menurut polisi, wanita Indonesia berusia 40 tahun itu datang ke Taiwan tahun lalu. Dia baru setahun di Taiwan untuk bekerja sebagai pengasuh rumah tangga menjaga mangkong di Taiwan ya. Namun akan tetapi dia kabur pada bulan Januari tahun ini. Berarti ya kaburnya waktu sudah COVID ini ya. Sekitar 3 hari yang lalu saat ia memasuki rumah sakit di kota New Taipei untuk bekerja sebagai pengasuh sementara, dia terdeteksi memiliki suhu tubuh yang tinggi saat melewati thermal scanner ya, masuk ke rumah sakit itu di pintu RS karena suhunya tidak normal. Kemudian dia melakukan tes ya, petugas datang kemudian dia dites COVID ya, dan hasil pertamanya ternyata reaktif positif ya. Ia ditolak masuk rumah sakit dan pada pengujian lebih lanjut memastikan dia COVID-19 atau enggak 2 harinya ternyata dia tidak ditemukan. Jadi dia dites dan hasilnya itu 2 hari baru keluar. Ternyata saat hasilnya keluar dia benar-benar positif dan dia sudah tidak ada, lari kabur entah kemana. TKW tersebut dilaporkan kabur dan menjadi buronan pihak kepolisian di tengah kekhawatiran penyebaran wabah COVID-19 di domestik di Taiwan ya. Setelah melihat rekaman pengawasan, polisi dapat menemukannya dalam waktu 2 hari setelah dia menghilang. 2 hari guys. Departemen Kesehatan Masyarakat Kota Taoyuan mengirim ambulan untuk mengirim TKI tersebut ke pusat karantina untuk perawatan setelah ditangkap di Taoyuan minggu malam. Nah, 2 hari loh. Dia 2 hari posisinya dia positif di luar 2 hari. Nah, siapa yang telah bertemu Mbak M ini, terutama dari kalangan TKI, pasti ada lah. Pasti teman-temannya yang bersama dia itu harus memeriksakan diri ya. Kalau enggak ini akan menyebar lagi ya. Kalau kemarin-kemarin yang biasa terkena itu Vietnam, Filipina, sekarang ini udah menyasar yang Indonesia ya. Kalau nggak kooperatif nanti kita semuanya yang kena loh. Mbak, kalau udah positif, udah di ini, udahlah diem aja, nanti jalani karantinanya ini, bantu pemerintah biar teman-teman kita yang di Indonesia juga bisa cepat bisa ke Taiwan. Juga teman-teman yang di Taiwan bisa bebas seperti dulu lagi gitu loh. Biar level 3-nya itu segera dicabut sehingga aturan-aturan yang luar biasa banyaknya itu tidak lagi membebani kehidupan kita di Taiwan ya. Jangan sampai seperti ini ditiru ya. Kalau udah positif jangan lari. Kamu lari selama 2 hari itu berapa orang yang kamu temui, dan itu kamu membahayakan orang lain loh, bukan hanya dirimu sendiri. Temenmu, teman kaburanmu lah misalnya, yang dia awalnya nggak tahu apa-apa, dia masih ingin bekerja baik-baik di Taiwan, tapi kalau sudah ketemu kamu nanti kan pasti kelacak juga kan, nanti dites juga. Kalau dia dites positif kemudian dikarantina, apakah setelah karantina nanti akan juga bebas? Kita nggak tahu. Apakah setelah karantina nggak dipulangkan? Kita nggak tahu. So bagi kalian yang bekerja apalagi statusnya kaburan, kalau kalian dinyatakan positif seperti ini jangan malah kabur ya. Jadi yaudah, terima nasib aja, insya Allah pasti ada rezeki kok di depannya. Kalau seperti ini kalian malah membahayakan orang lain. Nah, semoga kisah Mbak M ini menjadi pelajaran bagi kita semua yang ada di Taiwan ya. Ya nggak peduli kalian bekerja sudah berapa tahun, tapi ya kooperatif itu lebih utama untuk keselamatan kamu sendiri dan keselamatan teman-temanmu terutama. So bagi teman-teman yang lain
itu ya hindari sekarang menerima teman baru, berkumpul dengan teman yang kita nggak tahu teman kita itu yang datang ke kita itu positif atau enggak, kita nggak tahu. Kalau seperti ini, teman-teman siapa yang pernah ditemui Mbak M ini kan pastinya dia harus lakukan tes ya, karena dia positif bisa saja dia menularkan ke siapa saja. Ya kalau kitanya sehat, tidak punya komorbid ya aman, tapi kalau kita punya komorbid, penyakit bawaan yang lain, kan ya jangan sampai ya, jangan sampai kita mengalaminya gitu loh. Kasihan keluarga yang ada di Indonesia. So jadikan pelajaran dan jangan pernah ditiru ya kasus Mbak M ini. Semoga yang lain tidak ada tertular dari Mbak M ini, dan COVID di Taiwan bisa segera pulih, turun paling tidak ke level 2 dan kemudian ke level 1 dan zero kasus lagi seperti di Hongkong yang sudah mulai membaik ya.